selamat pagi pemirsa. Halo, selamat pagi Wiki. Halo pagi Prisa, apa kabar? Kabar yang luar biasa dong, awal-awal pekan gitu ya. Dan kita menyaksikan cuaca yang dingin-dingin gitu, menyegarkan. Oke, dan ini biasanya cuaca seperti ini agak sedikit menjebak apalagi pas pagi hari gitu ya. Mungkin pada saat Anda terbangun dipikir masih terlalu pagi untuk bangun, tapi ternyata kalau pas lihat jam udah kesiangan. Oke, gitu ya. lebih baik terjebak cuaca atau terjebak kenangan? Terjebak kenangan, jangan deh, mendingan terjebak cuaca Aku aja. lebih baik terjebak gajian, karena hari ini adalah payday ya Wiki ya. Oke, tapi kalau ngomongin soal terjebak, kalau portfolio investasi Anda di minggu lalu agak kurang bagus gitu, jangan terlalu terjebak. Pikirkan lagi strategi-strategi investasi di minggu ini supaya minggu ini portfolio investasinya agak membaik lah. Iya, apalagi pemirsa pekan ini akan ada pertemuan dari The Fed atau Bank Sentral Amerika yang akan memberikan kepastian apakah suku bunga Amerika di Juli akan naik atau tidak. Dan langsung saja pemirsa, bersama saya Prisa Somodatu. Dan saya Wiki Adrian, inilah Power Breakfast lengkapnya. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di What's Going On. Badan Otorita Ibu Kota Nusantara memastikan penduduk lokal di lokasi ibu kota baru akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan IKN. Badan Otorita akan bekerja sama dengan sejumlah elemen dalam memberikan program reskilling dan juga upskilling pada penduduk setempat. Badan Otorita Ibu Kota Nusantara memastikan penduduk lokal di lokasi ibu kota baru akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari bangunan IKN. Nantinya Badan Otorita IKN akan mempersiapkan penduduk lokal dan membekali mereka dengan berbagai pelatihan yang akan dibutuhkan. Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono menegaskan pihaknya akan bekerja sama dengan sejumlah elemen, mulai dari BUMN hingga lembaga swadaya masyarakat dalam memberikan program reskilling dan upskilling pada penduduk setempat. Kami bekerja sama dengan elemen masyarakat, apakah itu lembaga swadaya masyarakat, apakah itu akademisi, apakah itu juga CSR dari beberapa BUMN ataupun perusahaan untuk reskilling dan upskilling istilahnya. Jadi memberikan skill-skill yang insya Allah dibutuhkan oleh para saudara-saudara kita yang sekarang ini sudah bermukim di kawasan IKN, sehingga nantinya mereka juga akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Pembangunan ibu kota negara dipastikan akan dimulai pada Agustus mendatang. Pekerjaan infrastruktur dan bangunan-bangunan inti dipastikan akan mulai dipersiapkan. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Kita beralih pemirsa ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan menggandeng konsultan asal Jepang yakni GICA atau Japan International Cooperation Agency dalam proyek pembangunan ibu kota baru. Nantinya konsultan asal Jepang ini akan menjadi pengawas sekaligus mengontrol seluruh proyek di IKN. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang akan menggandeng konsultan asal Jepang, Japan International Cooperation Agency atau GICA dalam proyek pembangunan ibu kota Nusantara. Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti memastikan kehadiran GICA dalam proyek IKN ini nantinya berperan sebagai konsultan pengawas, sekaligus mengontrol seluruh bangunan-bangunan di ibu kota negara. Selain itu, GICA bakal berperan untuk melakukan quality insurance. Diana mengaku keberadaan GICA sebagai pembangunan IKN ini dikarenakan Kementerian PUPR belum memilih pengalaman dalam membangun sebuah kota. Jadi konsultan untuk pengawas untuk seluruh bangunan-bangunan kita dan juga untuk kontrol ya, artinya melakukan quality insurance-nya seperti apa, karena memang kami Kementerian PUPR belum pernah mengalami belum mempunyai pengalaman untuk membangun suatu kota. Sebelumnya GICA telah menyiapkan hasil studi terkait pembangunan IKN. Tidaknya ada 4 tempat tantangan dalam menjamin mutu pembangunan IKN. Pertama, diperlukan integrasi berdasarkan kondisi dasar, di mana semua desain dan pembangunan harus sesuai kondisi topografi dan geologi saat ini. Diperlukan koordinasi infrastruktur bawah tanah, salah satunya pengamanan luasan ruang bebas atau right of way, terutama untuk lubang got dan struktur yang lebih besar seperti pompa pengangkat saluran pembuangan. 3, perlu disiapkan ruang untuk menjamin aksesibilitas perluasan di masa depan. Salah satunya adalah kebutuhan lahan untuk layanan transportasi umum seperti halte.
dan utilitas jalan seperti lampu dan CCTV. Dan keempat, jaminan mutu konstruksi. Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel.